Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. InsyaAllah sebagaimana biasa setiap malam Ahad kita meneruskan kitab hadis Al-Muwatta lil Imam Malik atau kitab fikih. Namun kita tetap menjabarkannya muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memakai kawaid dan manhaj mazhab Imamuna Al-Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah, karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula keberkahan, umur yang panjang lagi, berkah, kesehatan, kemajuan, kesuksesan kepada kami dan keluarga kami ya Allah, agar kami mudah selalu takarub kepadamu. Berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu perjalanan dakwah kami, yang ikhlas, yang istiqomah di dalam membantu dakwah kami ya Allah, jihad di dalam dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah sampai hadis yang ke-530 ya. Bab at-takbiru 'alal janaiz. Bab tentang takbir dalam sholat jenazah. Itu ya. Haddatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab atau al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi lin-nas fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a takbirat. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Ibnu Syihab, bersumber daripada anak Syihab, bersumber daripada Sa'id anak al-Musayyib dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang ketika wafat Raja An-Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Fil yaum alladzi mata fih, ketika itu pada hari wafatnya Raja An-Najasyi.
Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Rasulullah keluar bersama para sahabat menuju ke tempat salat. Fasaffa bihim, kemudian mereka mendirikan shaf. Wa kabbaru arba'at takbirat. Kemudian Rasulullah takbir 4 kali. Jadi salat jenazah dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Ahlussunnah wal Jamaah salat jenazahnya 4 kali takbir ya. Kecuali Syiah 5 kali takbirnya. Dia pakai hadis lainnya. Jadi cacat ya. Rasulullah selalu melaksanakan salat jenazah 4 kali takbir. Jadinya terkejut kalau Syiah salat jenazahnya sampai 5 kali takbir. Walaupun menurut mazhab kita Ahlussunnah selain daripada mazhab Imam Syafi'i, takbir itu tak wajib. Nah, kecuali Imam Syafi'i 4 kali takbir itu wajib, termasuk bacaannya, rukun daripada salat jenazah. Udah gitu dari hadis ini juga kita bisa mengetahui ternyata salat gaib boleh. Kapan batas waktunya? Jadi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal 6 bulan. Lebih dari itu tidak disunahkan lagi. Itu dia. Sebagian ulama kalau dia lewat 2 marhalah tidak ada salat gaib. Sebagian ulama mazhab Ahlussunnah pun juga tidak mau pakai ada istilah salat gaib. Ini hanya khususiyat Rasul saja. Khususiyat Rasul saja gitu. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i enggak ya. Tetap disunnahkan. Tapi kadang-kadang kita melampaui batas. Coba lihat nanti di Istiqlal. Itu Pak, minta doa salat gaib itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya juga kaget itu. Minta salatkan jenazah yang jadi salatkan gaibnya itu udah lintas provinsi. Apakah boleh? Boleh. Cuman para ulama mazhab kita tidak menyukainya. Kalau udah lebih dari 2 marhalah. Bahkan teman-teman kita juga di Timur Tengah kalau orang tuanya meninggal dan sebagainya tetap sholat gaib di sana, boleh aja. Di dalam kitab Mughni Ausyarul Kabir, Rasulullah mensolat gaib pun tidak ada batasnya, tidak mesti 6 bulan, bahkan lebih. Nah itu. Kita teruskan. Hadis yang ke-531, wa haddatsani an Malik, diceritakan kepada aku bersumber dari Malik an Ibnu Syihab, bersumber daripada anak Syihab an Abi Amamah bin Sahl bin Hunayf annahu akhbarahu, sesungguhnya beliau memberitakan anna miskinatan maridat fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maradiha. Kemudian Rasulullah, ada seorang miskin pada zaman Rasulullah, seorang wanita miskin sakit. Sakitnya sudah sakit menjelang kematian. Diberitakanlah kabar sakit menjelang kematiannya ini bimaradhiha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul masakin wa yas'alu anhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dikabarkan, ya Rasulullah, ada seorang wanita miskin yang sakit mau menjelang wafat. Kemudian Rasulullah menjenguknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul masakin wa yasalu anhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah dijenguk Rasulullah pulang karena masih belum meninggal gitu. Mungkin Rasulullah kecapean menjenguk orang sakit
yang udah parah sekali gitu. Habis itu Rasulullah pulang. Tapi kata Rasulullah begini, idza matat fa'adhinuni biha. Nanti kalau wafat berilah tahu saya ya. Saya letih kali. Saya mau istirahat. Karena Rasulullah mungkin enggak tidur kan pada hari itu gitu ya. Fakhrija binazatiha lailan. Ternyata sahabat ketika Rasulullah tidur itu takut banguninnya, segan gitu. Fakhrija bi janazatiha lailan. Rupanya meninggal malam itu, dikuburkan malam itu. Fakarihu ayyuqizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka fakurihu ayyuqizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mau bangunin Rasulullah itu takut, segan gitu. Aduh, ini Rasulullah letih kali. Tidurnya kayaknya penat gitu ya. Udahlah, nggak usah kita bangunin, kita saja yang nyolatin, kita kuburkan. Padahal Rasulullah udah suruh tadi, kalau mau apa nih tolong bangunin saya ya. Rupanya sahabat nggak membanguni. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira billadhi kana min sya'niha. Habis subuh diceritakan lah. Ya Rasulullah, orang tua miskin yang sakit menjelang kematian sakratul maut udah wafat ya Rasulullah, udah kami tanam. Terkejut ya Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah, alam amurkum an tu'dhinuni biha. Apa enggak kusuruh kalian bangunkan aku? Sebelum kalian tanam minta izin dulu sama aku gitu. Faqalu, dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, karihna an nukhrijaka lailan wa nuqidhaka. Ya Rasulullah, kami segan, kami takut kalau kamu malam-malam mengurus jenazah ini. Jadi kami nggak mau bangunin engkau. Kami lihat letih kali, biarlah kami saja gitu. Tapi Rasulullah nggak marah. Tahu apa hikmahnya? Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung keluar. Kalau gitu begini, ayolah kita pergi. Hatta saffa bin nasi ala qabriha. Didatangi kuburnya. Siapa yang belum sholat tadi? Ayo kita sholat. Wa kabbaru arba'a takbirat. Sholat di kuburan. Karena terlambat tadi, sholat di kuburan, di atas kuburan. Karena belum menyolatkan Rasulullah. Jadi dari hadis ini boleh kita nyolatkan di atas kuburan kalau kita terlambat. Ya. Kalau kita terlambat, kita nggak sempat nyolatkannya sampai kuburan kita sholat. Allah, 4 kali takbir. Jadi dari hadis ini bahwasanya Rasulullah mensolatkan mayit di atas kuburan. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik annahu sa'ala ibn Shihab an ar-rajuli yudrika ba'd at-takbir 'ala al-janazah wa yafutuhu ba'dahu faqala yaqdi ma fatahu min dhalik. Diceritakan kepadaku dari Malik, sesungguhnya dia bertanya kepada Syihab an-rajul tentang seseorang, dia terlambat masbuk ini ya. Hanya mendapati sebahagian daripada takbir ala zanazah ketika sholat janazah. Wa yafutuhu ba'duhu, kemudian dia terlambat sebahagiannya. Faqala, dia berkata, yaqdi ma fatahu min dzalik, qada apa yang kamu telat terlambat daripada mengikuti sholat jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau menurut mazhab Imam Hanafi, termasuk imam ini, maka kalau terlambat nggak boleh langsung kita takbir, ditunggu imam takbir dulu. Ingat ya, mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Tunggu imam takbir. Kita terlambat ini, imam sudah takbir yang ke-3, ke-2 atau ke-4 gitu ya.
Tunggu dulu. Pas dia lagi baca kita jangan takbir dulu. Tunggu dulu. Allah, pas yang kedua nih, umpamanya kedua ya atau ketiga. Allahu Akbar. Baru kita ikut Allahu Akbar untuk takbiratul ihram pertama. Sudah. Kita katakanlah umpamanya imam sudah 4. Tadi kita ngikutin 3. Yang keempat ya, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kalau menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Malik takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang 3 kan? Langsung salam. Assalamualaikum. Kalau imam kira-kira mayatnya mau diangkat. Ya. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i seperti sholat biasa kita. Jadi kalau kita ngikutinya Allahu Akbar, kita terlambat kita katakanlah rakaat seperti tadi. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan. Imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru cepat baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir laha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajraha kalau perempuan ya. Nah, itu dia. Udah, terakhir. Mazhab Ahmad bin Hanbal. Terlambat ini, terlambat. Mazhab Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Ngikutin imam. Imam rubah pas diikuti Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ditambah lagi. Makmum yang terlambat tadi ngucap salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena bagi mereka sunnah saja. Sah. Inilah dia. Tapi Imam Malik tak ngambil hadis ini. Maaf, kalau di hadis ini justru disuruh qadha. Berarti mazhab Imam Malik sama mazhab Imam Syafi'i sama-sama tetap harus diqadha. Enggak sah kalau dia tidak sempurnakan. Cuman bedanya tidak perlu dibaca. Imam Hanafi dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i wajib dibaca. Itu dia ya. Tapi kalau yang terlambatnya nggak perlu dibaca. Pas kita ngikut yang ketiga umpamanya Allahu Akbar ya nggak apa-apa. Pas kita bacaan yang pertama, kemudian tetap wajib dia membaca Al-Fatihah yang pertama. Artinya tidak mengikuti imamnya, tapi takbirnya ngikut imam. Nah itu dia. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, berapa dia dapat? Berapa dia dapat? Kalau ternyata dia dapat yang ketiga atau yang keempat, tapi dia masih bisa ngejar. Kita katakan ketiga. Imam Allahu Akbar, baru dia ngikut. Ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Dia baca takbir lagi. Allahu Akbar. Dia takbir lagi. Allah. Dia mengqadhonya sebelum selesai. Bisa paham? Sebelum selesai. Itu dia ya. Itu bedanya. Jadi kalau imam selesai dia harus selesai. Bisa paham? Itu bedanya ya di antara mazhab Ahlussunnah. Cuma tetap 4 kali takbir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita teruskan. Ada pertanyaan? Silakan. Berkaitan sholat jenazah ya. Jarak waktu itu bisa dibuatkan berapa jauh saja kita sholat Taib bentuk katakanlah saudara atau apa. Lantas yang kedua, kadang-kadang kan imam kita mau sholat jenazah di masjid ya, atau di mana yang saya pernah ikuti, itu suruh memperbanyak barisan saf dalam melaksanakan sholat. Apakah ada sunnahnya atau apa? Itu aja. Ya. Oke. Terus ada orang yang sholat jenazahnya di rumah, tidak di masjid, apa hukumnya? Itu aja. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi masanya sudah kita sebut ya. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal 6 bulan masanya. Selebih dari itu tidak dianjurkan lagi. Tapi di dalam kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir itu fikih besar 4 mazhab juga. Dan termasuk kitab muallifnya mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam sejarah itu dicantum hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah itu pernah mensolatkan jenazah lebih dari 6 bulan.
Itu ya. Nah, cuma sebaiknya memang yang baiknya kita pakai batas waktu, gitu ya. Tapi Rasulullah pernah melakukan lebih dari itu. Itu khusus ya. Kalau mengenai jarak nggak masalah. Jarak 2 marhalah. 2 marhalah. Berarti lebih kurang kita boleh sholat qasar musafir. Lebih kurang berapa? 95 km lebih kurang. Kita genapkanlah 100 kilo. Tapi bagaimana secara kenyataan banyak orang bukan lagi 2 marhalah. Ya sebagaimana saya katakan tadi. Pernah ke Istiqlal sholat Jumat? Pernah sholat gaib enggak di situ? Itu kan dibacakan itu surat-suratnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah itu nggak apa-apa. Termasuk saya dulu juga sholat gaib, ayah saya kan di Mesir. Saya imam sholat gaib karena ayah saya wafat ketika saya baru 1 bulan 2 bulan di Mesir. Saya jadi imam sholat gaibnya, gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, kemudian tadi Yang soft itu. ya memang ini udah kita pelajari ya di dalam kitab Al-Muqni wa Syarhul Kabir tentang khusus adab-adab kita, bagaimana memandikan mayit, mensolatkan mayit, itu udah kita angkat ya. Mungkin karena lupa kali. Jadi memang kata Rasulullah disunnahkan beda dengan sholat wajib. Softnya harus rapat dan harus penuh. Kalau kita nggak rapatkan, nggak penuhkan, merusak soft. Makruhnya besar sekali. Bahkan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, sholat wajib kalau softnya nggak benar, batal sholatnya. Menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i, makruhnya besar. Makruhnya besar dan boleh dimarah, boleh ditegur, tegur keras gitu. Jangan dirikan sholat. Karena Umar bin Khattab, para khulafaur rasyidun, ketika sholat berjemaah, lihat nih, Umar bin Khattab tak mau takbir, rapatkan dulu. Jadi jangan anggap enteng soft, gitu ya. Kalau sholat wajib. Kalau sholat jenazah, kalau sedikit orangnya diperbanyak ke belakang, afdol sunnah, gitu. Makanya kalau memperbanyak, makin banyak orang yang mensolatkan semakin afdal. Jadi makruh kalau dia sholat di rumah. Jadi pertanyaan gitu kan, harus sholat, dia kalau dia hadir harus hadir. Kalau dia dekat makruh. Masa dia ada mayitnya yang hadir, dia gaib. Tapi kalau karena sebab doruri, dia menjaga ibunya sakit, nggak bisa menjaga anaknya yang masih kecil, ya nggak bisa dia tinggalkan, ya nggak apa-apa. Atau mungkin waktunya terlambat dan sebagainya. Tapi kalau dia ada waktunya, sebaiknya datang. Maka kita harus bersenanglah kita menyolatkan orang lain. Dengan kalau kita suka mensolatkan orang jenazah orang lain, insya Allah ketika kita wafat, orang pun suka mensolatkan kita. Makanya jangan bakhil kita berdoa, kata Rasulullah, untuk doakan orang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ada orang berdoa tapi dia untuk dirinya, padahal doa berjemaah ini, Allahumma firli wali walidayya warhamhum, jangan diaminkan. Faqad khanahum, dia telah khianat sama kalian, katanya. Jadi sholat jenazah itu doa juga artinya. Sholat itu doa. Jadi kalau ada orang mensolatkan jenazah, maka kita sempat-sempatkan sholat. Ini enggak. Yang meninggal ibunya, yang meninggal saudaranya, datang hanya untuk nangis. Ketika mensolatkan duduk merumpi, disuruh ngambil duduk tercengang dia. Diharapkan ngambil duduk, kita mau mensolatkan jenazah almarhumah, dipandangnya mukanya, bukan ngambil duduk tercengang nih. La ilaha illallah. Nanti dia mati pun begitu juga orang. Mati dia, disilakan ngambil duduk, begini juga orang sama kita. Nggak mau. Jangan bakhil. Kata Rasulullah, kalau bakhil kita mendoakan orang,
maka orang pun bakhil. Kita doakan, karena kata Rasulullah, kalau kita ikhlas mendoakan orang, malaikat pun mengaminkan lebih dari yang kita doakan. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka, kayakan dia. Allah kayakan dia, insya Allah kita lebih kaya dari yang kita doakan. Ini enggak, ini saya perhatikan, maaf, di Jakarta rata-rata itu saudaranya, familinya kalau meninggal lebih suka dia duduk-duduk. Ketika mensolatkan dia nggak mau. Padahal pahalanya itu seperti jabal. Kalau dia bisa mensolatkan sampai mengantarnya jabal lain. Ditanya oleh sahabat, apa yang dikatakan qiratain, 2 qirat itu? Itu seperti 2 jabal gunung Uhud. Kalau dia ikut menyolatkan saja dapat 1 gunung, 1 qirat. Kalau dia sampai mengantarkannya 2, subhanallah, besar pahalanya. Insya Allah ketika kita wafat nanti pun orang ikut menyolatkan kita, mengantarkan jenazah kita. Perhatikanlah nanti orang yang nggak suka menyolatkan jenazah, cuek aja, meninggalnya pun gitu juga orang, cuek nengoknya. Iya, nauzubillah, semua nauzubillah. Ada gitu saya perhatikan, suruh sholat cuek aja dia. Orang lain meninggal dia cuek aja. Pas meninggal dia Pak, bisa dihitung jari Pak yang ngantarnya. Cuma yang tukang mikul saja 6 orang. Allah, la ilaha illallah. Nauzubillah. Itu ya. Ada yang lain? Silakan nanti. Apa tuh? Nah, ya. Terus? Itu aja. Ya. Ini masalah menakani dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pada waktu dikafani itu hanya dengan seluruhan Yaman, dia ada gamis dan tidak ada tutup kepala. Tapi kan tradisi bangsa kita ini kan kadang pada saat mengkafani itu suka dibikin seperti peci buat laki-laki, kalau jenazah perempuan seperti dibikin kayak bajunya, kayak pakai kerudungnya begitu. Apakah perbuatan itu menyelisih sunnah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang masalah dakwah Wahabi. Sebenarnya Wahabi ini apa Ustaz? Saya kok sampai kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nggak bisa akur lah. Kenapa mereka selalu menselisihkan kita yang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi bagaimana, apakah hukumnya salat jenazah bagi wanita? Itu juga sunnah, dianjurkan wanita sama wanita. Kalau umpamanya tidak ada imamnya wanita, dia boleh ngikut, tapi ya ada batas, ya ada batasnya, ada jaraknya. Jangan pula ikhtilat. Itu dia. Kemudian bagaimana membedakan kain kafan? Sementara di dalam hadis-hadis tidak ada dibedakan laki-laki perempuan. Artinya begini, tidak dibentuk topi tadi ya. Saya juga baru dengar ini ada dibentuk kapan ada ya. Makruh ya, tidak perlu. Jadi menutup jenazah nggak perlu dia dibikin kayak topi. Itu biasanya orang Majusi. Orang Majusi memang suka dia, termasuk orang non Islam atau orang tak berakidah. Memang dibikin soleh, apa namanya, pakai jas, dikasih minyak rambut, disisir dan sebagainya. Walaupun sebenarnya tadi itu tidak sampai seperti itu, tapi tidak ada anjurannya, tapi itu mubah saja, ya mubah saja. Tapi kalau melampaui batas makruh dia, jangan pula memang sengaja dibikin topinya gitu ya, nggak usah, karena memang tidak pernah dilakukan itu dari sejak zaman Rasulullah. Tapi saya juga baru dengar itu, kalau ada jenazah dibikin kain kafannya seperti topi, itu baru dengar saya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian masalah ajaran Wahabi ya. Intinya tadi apa? Kenapa nggak bisa? Mereka selalu bilang kita ini kan banyak melakukan yang bid'ah. Iya. Padahal kan bid'ah itu kan hubungannya kalau yang masalah ibadah. Jadi secara singkat, Wahabi atau kalau di Mesir disebut Ansarus Sunnah, ini pada dasarnya mereka adalah bermazhab Ahmad bin Hambal. Majelis ilmu kita ini mengajarkan 4 mazhab.
Lantas kenapa orang-orang salafi nggak mau duduk di majelis ilmu kita? Karena fanatisme, itulah rusaknya itu. Rusaknya umat Islam ini fanatisme. Kalau bukan kiainya, bukan satu suku, bukan satu kelompok, bukan satu golongan, nggak mau dia belajar. Inilah yang kita katakan jahil murakab. Jahilnya, kebodohannya yang bertingkat-tingkat. Udah, pemahaman salafi dia tidak murni sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah semenjak. Jadi mazhab Ahmad bin Hanbal ada 3 syekh. As-Syaikhain itulah Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu kitabnya yang kita ajarkan setiap hari di musalla Ziyadatul Iman. Udah. Itu Syaikhain, 2 syekh itu sebagai rujukan utama dalam fikih, dalam furu'. Baru ketika kemunculan Ibnu Taimiyah timbullah syekh, istilah syekh satu lagi. Semenjak munculnya Ibnu Taimiyah inilah mazhab Ahmad bin Hanbal itu rusak. Maaf, bukan berarti kita menuduh Syekh Ibnu Taimiyah merusak. Ini kata menurut saya Ibnu Taimiyah nggak merusak. Tapi kalau menurut tuan syekh saya, Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, memang Ibnu Taimiyah yang merusak itu. Kalau ulama-ulama lain mengatakan Ibnu Taimiyah itu yang bikin penyebab merusaknya. Karena dia banyak walaupun sebenarnya Ibnu Taimiyah itu tidaklah sampai melampaui batas. Dia itu hanya yang paling keras orang-orang sufi di masanya itu sempat sampai dikatakannya mulhid, keluar dari Islam. Itu yang fatal. Padahal kitab yang dia pelajari, ulama yang dia pelajari semuanya ulama sufi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Muridnya yang menyusun Syaikhain, 2 syekh yang sebagai landasan dasar daripada Ibnu Taimiyah, orang sufi. Kenapa dia berani mengkafirkannya? Disitulah mulai goyang. Jadi setelah diteliti oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya tidak mengkafirkan ulama-ulama dia. Bahkan Ahmad bin Hanbal sendiri semasa hidupnya berguru sama Imam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baghdadi, seorang sufi. Jadi ternyata setelah diteliti, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya tidak anti sufi. Dia hanya tidak suka kepada orang-orang thariqah di masanya dulu, mirip kayak di Indonesia, ngaku sufi tapi dia mengamalkan mistik, mengamalkan thariqah bercampur dengan mistik. Ngaku tasawuf tapi dia mesti pakai keris. Dia ngakunya sufi tapi pakai keris yang ada khodamnya, yang ada jinnya di dalam. Makanya Ibnu Taimiyah pukul rata, tasawuf itu kafir, langsung begitu dia. Tapi ternyata tidak. Di mana buktinya? Muridnya mengatakan Ibnu Taimiyah tidak begitu. Bahkan gara-gara fitnah itulah Ibnu Taimiyah dipenjara diantaranya. Meskipun ada pendapat lain dia dipenjara sebab dia mengatakan talak 3 jatuh 3. Tidak jatuh. Talak 3 tidak jatuh 3, jatuh 1. Di masa dia dipenjara sampai dia meninggal. Setelah meninggal dia dikuburkan di makam para ulama sufi. Udah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah luar biasa. Beliau itu yang menyusun kitab daripada Al-Fatawa, beliau tetap berkiblat kepada 4 mazhab. Namun dia mempertahankan mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang disayangkan pengikutnya setelah Ibnu Taimiyah dan setelah Ibnu Qayyim. Ditambah ketika berdirinya Raja Saud, Syekh Abdul Wahhab membuat tauhid yang baru ala Wahabi. Semenjak itulah semakin hancur ajarannya. Jadi terbagi 2 ya mazhab Ahmad bin Hanbal ini. Jadi kalau Imam Syafi'i qaul qadim dan qaul jadid, qaul lama
dan kaul yang baru itu tidak ada pertentangan. Artinya tidak menjadi pengikut Imam Syafi'i itu pecah, karena sudah ditarjih oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lainnya. Sementara kalau mazhab Ahmad bin Hanbal ini, ya Imam Hanafi pengikutnya terus nggak ada yang pecah. Imam Malik itu juga nggak ada yang pecah. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal semenjak teorinya Ibnu Taimiyah dikembangkan, tidak mesti bertaklid dan sebagainya, anti taklid, akhirnya pengikutnya semakin sesat. Apa yang terjadi? Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sebut kafir. Itulah dia Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Padahal semua mazhab Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama mazhab Ahmad bin Hanbal dulu kiblatnya kepada tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Semenjak Syekh Abdul Wahab barulah mereka mengkerangkeng teori mereka semakin sempit, fikihnya mereka ambil dari Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hanbal, tapi terputus-putus, tidak komplit. Akhirnya mereka mengikuti kesimpulan ulama-ulama yang mendoktrin mereka, yang masih hidup ketika itu. Jadi dari segi tauhid sudah menyimpang. Mereka mengambil tauhid daripada Ibnu Taimiyah dan dicampur dengan yang baru, ulama-ulama baru mereka. Udah, coba mereka nggak jujur ngikuti Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid Ahlus Sunnah yang paling bagus itu ilmu kalam. Ilmu kalam yang paling bagus menurut Ibnu Taimiyah antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, yang paling baik Asy'ariyah. Tapi kenapa orang-orang Wahabi mengatakan Asy'ariyah kafir? Allah. Udah. Teori usul fikih yang paling baik antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah yang paling bagus teori usul fikihnya, kata Ibnu Taimiyah. Tapi tahu, coba lihat orang Salafi menghujat Mu'tazilah, kafir Mu'tazilah. La ilaha illallah. Macam nenek moyang mereka punya neraka surga itu. Udah, kesimpulannya kenapa mereka fanatik? Mereka itu terjebak dengan doktrin, itu pertama. Yang kedua, mereka tidak berani membuka fikih perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah secara terbuka dan luas. Mustahil kalau mereka membuka kitab primer mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 yang muktabar, mereka itu jumud, kaku dan suka mengkafirkan. Itu mustahil. Makanya kesimpulannya bagaimana? Mereka meskipun dapat gelar S3, meskipun doktor, tamatan dari Timur Tengah, meskipun orang Arab asli, rata-rata fikihnya lemah. Rata-rata fikihnya lemah. Jadi ulama-ulama besar mereka kita katakan Abdul Aziz bin Baz ahli fikih, memang, tapi dia banyak yang dia sembunyikan. Dia banyak yang dia sembunyikan daripada kesimpulan fikih. Nggak usahkan fikih Ahlussunnah yang 4 mazhab, fikih mereka sendiri mereka buang. Banyak yang mereka buang. Contoh tahlilan, coba lihat di dalam kitab Al-Bukhari Wasyarhul Kabir yang 15 jilid yang selalu kita baca setiap maghrib, ba'da maghrib. Itu kitab primer mazhab Ahmad bin Hanbal. Di situ disebutkan sudah ijma' kaum muslimin membaca Quran untuk mayit yang bersedekah dan membaca Quran dan sebagainya. Bahkan di situ dicantumkan Imam Ahmad bin Hanbal semasa hidupnya membacakan ayat Al-Quran, sholat dan membacakan Quran sahabatnya yang meninggal di atas kuburan. Coba, pada itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi mereka nggak usahkan membentangkan mazhab 4 mazhab Ahlussunnah. Mazhab mereka sendiri banyak yang mereka dustai. Itu baru satu contoh. Nanti kalau kita bongkar, panjang kali Pak, banyak kali. Udah, jadi hati-hati, fanatisme nanti kayak Syiah. Syiah itu nggak pernah akur sama Sunni, itu gara-gara fanatisme. Mereka mengingkari semua riwayat sanad hadis yang bersumber daripada Ahlussunnah, ratusan ribu.
hadis-hadis Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas-jelas mutawatir mereka ingkari. Mereka hanya mau berpegang kepada Ahlul Bait saja, meskipun hadis itu lemah. Itu kelemahan. Itu ya. Jadi kesimpulannya mereka adalah rata-rata lemah fikih. Bagaimana kalau kita mengikuti orang yang lemah fikih? Maka seluruh amal ibadah kita akan centang perenang, rusak. Martabat ulama yang paling pertama harus bisa kita jadikan murojaah, maroji, anutan ulama ahli fikih. Ya, ahli fikih itu sudah ada sejak dari zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka sahabat-sahabat ahli fikih itulah yang menentukan paling banyak mengeluarkan fatwa. Itu sudah kita jabarkan ya. Bayangkan, Abu Hurairah itu paling banyak mengeluarkan hadis, yang paling banyak hafal hadis. Itu sendiri dia tidak termasuk ahli fatwa yang level pertama. Jadi bukan berarti orang hafal hadis dia itu faqih, ahli fikih. Bukan berarti orang yang hafal Quran dia faqih, tidak. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak termasuk satu pun dari level pertama yang paling banyak menghafal hadis. Bayangkan itu. Imam Ali yang diakui paling cerdas tidak termasuk level pertama. Lebih tinggi martabat Sayyidatu Aisyah, paling banyak menghafal hadis. Allah. Ya. Tapi dia faqih. Subhanallah. Itu dia ya. Jadi dari sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi-tabi terus sampai sekarang. Makanya ada istilah mufti. Kalau di Indonesia istilahnya komisi fatwa. Orang-orang yang ahli fikih yang duduk di situ itu jadi rujukan umat. Jadi bukan MUI secara umum, enggak. Di MUI itu yang jadi rujukan umat bukan MUI-nya. Komisi fatwanya cuma di bawah naungan MUI. Jadi jangan silap. Bukan berarti kalau ketuanya sipolan ketua MUI seolah-olah dia jadi rujukan dari dalam artian pernyataan dia harus diikut, enggak. Apalagi sekarang ini kan petinggi MUI kita berseberangan dengan pemerintah ya kan. Banyak orang salah paham seolah-olah MUI itu kadrun, maaf ya, seolah-olah MUI itu kadal gurun katanya. Salah. Jadi MUI itu sebenarnya kalau yang menjadi patokan rujukan umat itu komisi fatwa. Makanya komisi fatwa tidak berpolitik praktis. Kita kalau sudah ada keputusan komisi fatwa, kita harus samina wa ata'na meskipun berat kita merasakannya. Ya. Seperti umpamanya LP POM, halal dan haram makanan-makanan di market dan sebagainya perusahaan. Kita kiblatnya ke komisi fatwa. Ya, walaupun undang-undang Omnibus Law sekarang nanti bukan lagi MUI pusat, bukan lagi MUI ya, bukan banyak pusat, bukan lagi MUI yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Nah, tapi boleh ormas-ormas lain, tapi tetap nanti ya tetap ulama ahli fatwa. Nggak boleh orang jalanan atau orang yang ngerti agama tapi dia nggak ahli fikih. Itu dia ya. Jadi ajaran Wahabi tadi bukan berarti kita untuk memusuhi. Biarkanlah gitu, biarkanlah begitu. Kalau mereka nggak mau dia diajar, nggak mau ya udah. Majelis ilmu kita ini tidak fanatik satu mazhab, sudah bertahun-tahun. Saya ngajar di sini dari sejak tahun 2008, walaupun dulu belum tetap. Dulu tahun 2008 dulu belum tetap, masih sekali-sekali. Kita tetap mengajarkan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka nggak mau, ya sudah nggak usah. Jadi fanatisme itu yang mereka selalu tanamkan untuk mereka. Itu yang salah dalam beragama, di dalam kita menjalankan agama Allah ini. Hati-hati itu ya. Percayalah, fanatis itu adalah sifat yang paling buruk. Rasulullah mengatakan walaysa minna man asabi alaysa minna. Barang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia fanatisme itu bukan umatku. Wa man qatala ala asabi falaysa minna. Barang siapa yang berani membunuh karena fanatisme bukan umatku. Wa man mata 'ala al-'asabiyyah falaysa min. Barang siapa yang dia mati hatinya masih ada fanatisme bukan umatku. Dari hadis ini Imam Hanif mengatakan, udah, kedudukan orang fanatisme yang melakukan pidana sama dengan bughat, makar terhadap pemerintahan yang sah. Sama dengan qata' tarik, perampok, begal. Udah, sama itu dia. Sama dengan teroris. Itu dia.
Itu jeleknya fanatisme. Kalau dia tidak melakukan pidana, maka fanatisnya itu bisa menyebabkan hancur rusak cara berpikirnya. Tapi kalau dia melakukan pidana, dosanya besar. Martabatnya sama, saya ulang ya, martabat orang fanatisme yang melakukan pidana sama dengan kotoran tarik, perampok begal, sama dengan terorisme, irhab, sama dengan apa tadi? Makar, bukan? Itu ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Udah. Nambahkan aja tadi. Berarti targetnya Wahabi sendiri apa sih? Di samping karena lemah fikih dan juga fanatisme, target mereka apa? Itu aja ya. Apakah nanti tidak diboncengi oleh pihak-pihak lain, sekuler atau Syiah? Itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepentingannya kalau dulu itu kepentingan untuk politik. Jadi macam mana untuk mempertahankan doktrin. Jadi kalau kita mengajarkan 4 mazhab ini, Pak, ini kita nggak terikat. Nggak ada yang terikat. Hari ini duduk, besok nggak mau. Kemudian kalau kita mengajarkan 4 mazhab seperti ini, sekarang jemaah ada yang sayang sama saya. Besok pendapat saya yang tidak disukai, bapak maki-maki saya. Jadi makanya ajaran Wahabi itu supaya jangan terjadi pertentangan itu, supaya doktrin itu tidak berubah dan bisa mempertahankan sebuah negara. Karena dulu ketika hancurnya Turki Utsmani, Raja Saud itu dia bagaimana supaya umatnya jangan berpecah. Seandainya ada teologi yang lain, mazhab yang lain. Contoh di Saudi itu sebenarnya banyak mazhab Syafi'i, bahkan ada Syiah. Jadi itu penting untuk kekuasaan ketika itu. Doktrin Wahabi itu memang digunakan untuk kekuatan politik. Makanya Indonesia ini kenapa kita berbeda pendapat? NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan sebagainya itu berbeda. Kenapa? Karena kita berbeda apanya? Sumbernya, rujukannya nggak satu. Coba lihat Syiah, rujukan mereka satu. Ketika imamnya mengatakan A semua. Jadi itu digunakan untuk doktrin. Sama ada untuk membesarkan kelompok mereka secara agama maupun secara politik. Kalau sudah atasannya mengatakan AA, makanya orang Wahabi mereka, kita bawa buku ini, udah, ini dijelek-jelekkan ini, Pak. Bayangkan, subhanallah, kitab Imam Malik ini katanya tidak sahih dan entah apa katanya. La ilaha illallah. Padahal kitab-kitab sahih itu semua muaranya kemari. Imam Bukhari, semua ulama-ulama ahli hadis, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, semuanya memuji Al-Muwatta karena inilah paling tua, sanadnya kemari. Tapi mereka ya begitu. Jadi apa kata pimpinannya begitu. Jadi supaya tidak pecah doktrin mereka. Yang terjadi apa? Ya begitu. Hanya untuk kepentingan kelompok mereka, terutama untuk penguasa, untuk kepentingan politik, supaya kerajaan itu bisa berkuasa dan mereka bisa mengatur umatnya dengan cara paksa. Karena kalau terjadi perbedaan, maka Mekah dengan Madinah itu nanti akan terjadi perebutan. Orang Sufi membuat di situ Toriko dan sebagainya. Jadi kalau Wahabi kan enggak, semuanya satu warna dia. Mana boleh berbeda-beda warna? Habislah kalau berbeda warna. Coba Syekh Maliki, itu mazhab Imam Malik itu sebenarnya. Bagaimana dakwahnya? Itu selalu dapat intimidasi itu dulu semasa dia hidup sampai anaknya sekarang. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.